What's up guys? Video kali ini gue mau menceritakan sebuah film Jepang yaitu Himizu tahun 2011. Film ini berlatar belakangi dengan suasana bencana tsunami yang terjadi di Jepang. Dan pemain film ini membintangi Sumida, Keiko Tamura, dan pemain lainnya. Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Film diawali dengan suasana setelah terjadi tsunami di Jepang. Banyak sekali bangunan yang hancur dan tak satu pun bangunan tersisa. Dan kemudian ada Sumida yang sedang berjalan ke sebuah mesin cuci yang ternyata isi dalamnya ada pistol. Setelah itu Sumida mengarahkan pistolnya ke kepalanya. Dan lalu adegan berpindah ke Sumida yang terbangun dari tidurnya. Setelah itu Sumida keluar dari rumah dan mengecek mesin cuci yang di dalamnya ternyata kosong. Lalu Sumida berjalan dan menghampiri rumah tenda yang ada di dekat rumah Sumida. Dan orang yang ada di dalamnya menawarkan lampu ke Sumida, dan Sumida pun menolaknya. Lalu saat Sumida ingin berlari di malam hari, aki-aki yang ada di dalam tenda ingin ikut berlari. Dan mereka berlari bertiga, kemudian adegan berganti di mana Keiko bercerita tentang Sumida. Lalu setelah itu adegan berganti ke ruang kelas di mana Sumida telah datang. Dan saat gurunya ingin menyemangati para pemuda untuk bangkit dari tsunami, Sumida berkata tidak semua orang seperti itu. Lalu, saat gurunya menyuruh Sumida untuk berkata semangatlah untuk bangkit, Sumida pun malah berkata biasa-biasa saja adalah yang terbaik. Lalu setelah Sumida pulang sekolah, Sumida melihat orang yang di tenda merapikan pondok perahunya. Setelah itu, Sumida diajak untuk berkumpul dan mereka mengobrol. Tapi setelah lama mengobrol, datang ayahnya Sumida dan langsung menghajar Sumida. Karena dikira Sumida menyembunyikan ibunya. Dan adegan berpindah di mana orang-orang tersebut datang ke rumah mereka masing-masing yang telah hancur. Dan malamnya saat Sumida sedang tidur, tiba-tiba ada ayahnya Sumida dan berkata, "Mana ibumu?" Lalu Sumida berkata, "Tidak ada di sini." Setelah itu, ayahnya langsung menghajar Sumida dan berharap Sumida mati. Kemudian Sumida juga menghajar ayahnya dan berkata, "Aku harap kau mati saat kau tenggelam." Lalu besoknya Sumida masuk sekolah dan Keiko menunggunya di depan sekolah. Saat Keiko memanggil Sumida, Sumida pun cuek dan langsung masuk. Dan setelah pulang sekolah, mereka terjebak hujan. Dan saat Sumida sedang menunggu hujan, datang Keiko menawarkan pulang bareng karena Keiko mempunyai payung. Dan saat mau sampai rumah, datang aki-aki rusuh ingin ikut numpang payung. Lalu saat aki-aki itu menemukan 100 yen, aki-aki itu malah menyenggol Keiko dan terjatuh ke bawah. Dan Keiko pun ingin Sumida untuk meminjamkan kaosnya kepadanya. Dan sampainya di rumah Sumida, mereka mengobrol. Setelah itu, datang ibu Sumida bersama lelaki lain. Dan Sumida dan Keiko bermain game tampar-tamparan. Setelah Sumida yang gantian, Sumida tampar Keiko dengan kencang. Sampai akhirnya Keiko kesal dengan Sumida. Lalu sorenya saat Sumida yang sedang duduk santai, ada dua orang bilang ke Sumida jika mereka akan pindah dan jadi tetangga Sumida. Kemudian saat ibunya Sumida keluar ingin kerja, Sumida kesal dengan pria yang bersama ibunya. Setelah itu mereka pergi dan malamnya Sumida yang sedang membaca buku datang ibunya yang baru saja pulang. Lalu ibunya menanyakan kenapa kau mengizinkan orang-orang itu memberikan kamar mandi. Kemudian besoknya Sumida mencari sebuah tong bersama tetangganya untuk membuat kamar mandi. Setelah itu, saat Sumida masuk rumahnya, Sumida melihat catatan kalau ibunya pergi dan tetangganya mengira ibunya akan kembali. Lalu Sumida pun ingin keluar dari sekolah dan besoknya Sumida tidak masuk sekolah. Dan saat pulang sekolah, Keiko datang ke rumah Sumida dan berkata kepada Sumida, "Kau bukan orang biasa-biasa karena kau bekerja sepenuh hari di umur 14 tahun." Lalu adegan berganti di mana aki-aki rusuh ini melihat orang jago nyopet. Kemudian aki-aki itu minta diajarin bisa nyopet. Lalu mereka pergi ke rumah pria itu dan sampainya di sana pria itu ingin aki-aki tersebut melakukan seks. Karena aki-aki itu nggak tahu pria itu mencotokkannya kepada cewek, tapi cewek tersebut tidak mau dan keluar dari rumah itu.
Lalu pria itu menawarkan 10 juta yen kepada aki-aki tersebut dengan tidak ada cuti. Akhirnya aki-aki tersebut tidak mau dan pulang dari situ. Kemudian adegan berpindah di mana Keiko sedang membantu Sumida menyewakan perahu. Lalu datang Sumida dan berkata, "Kenapa kau tidak sekolah?" Dan mereka pun bercanda hingga akhirnya nyebur ke danau. Setelah itu, Keiko pergi dari situ dan akan kembali lagi. Lalu adegan berganti ke Keiko yang sedang memecahkan celengan, dan ibunya melihat Keiko yang sedang memecahkan celengannya. Dan saat Keiko ingin pergi, Keiko dihalang sama ibunya. Dan ibunya juga sudah membuat alat bunuh diri untuk Keiko, karena ibunya ingin Keiko mati. Jadi, nasib Keiko dan Sumida sama-sama ingin dibunuh oleh orang tuanya. Lalu, Keiko berusaha kabur dari ditangkapnya Keiko dan bersembunyi di kamarnya. Kemudian adegan berganti ke tempat pondok Sumida, dan ada Sumida dan aki-aki yang sedang duduk santai. Lalu, datang mobil dan mencari ayahnya Sumida. Karena ayahnya Sumida tidak ada, orang tersebut menghajar Sumida, dan aki-aki tersebut membantu Sumida dengan berkata, "Hanya 6 juta yen saja, itu kecil." Kemudian aki-aki tersebut dihajar juga, hingga akhirnya orang itu pergi dari pondok Sumida. Dan adegan berganti di mana aki-aki itu menunggu orang copet tersebut di depan pintunya, dan meminta orang itu untuk agar dapat 6 juta yen. Dan akhirnya mereka pergi ke suatu tempat. Dan sampainya mereka di sana, mereka berdua langsung mencuri uang tersebut. Dan saat menemukan uangnya, tiba-tiba datang seseorang masuk ke rumah tersebut. Dan mereka berdua berkelahi hingga akhirnya pemilik rumah tersebut mati oleh orang copet tersebut. Dan mereka ingin mengubur orang itu supaya tidak ketahuan. Lalu mereka membawa mayat tersebut dengan menggunakan mobil. Dan sampainya mereka di tempat sepi, mereka pun langsung menguburnya. Tapi pria copet tersebut takut kalau aki-aki tersebut melapor ke polisi. Yang akhirnya orang copet tersebut memukul aki-aki itu dengan sekop, dan aki-aki tersebut membalasnya dengan memukul kepalanya dengan palu, dan dia pun mati. Lalu aki-aki tersebut mengambil uangnya dan pergi. Aki-aki bego, kenapa nggak diambil semua uangnya? Lanjut. Lalu adegan berganti di mana Keiko sedang mencetak brosur untuk mempromosikan pondok Sumida. Setelah itu, Keiko langsung menyebar brosurnya, dan akhirnya banyak pengunjung yang datang ke pondok Sumida. Setelah banyak yang datang, Sumida menyuruh Keiko untuk pulang. Dan setelah itu, datang ayahnya Sumida dan meminta uang. Namun, Sumida tidak mengasih uangnya. Lalu, ayahnya memukul Sumida. Dan saat Sumida ingin balas, Sumida tidak bisa melakukannya. Dan adegan berganti, di mana aki-aki tersebut menelpon kredit Kaneko untuk membayar hutang ayahnya Sumida. Lalu, adegan berganti lagi, di mana Sumida ngamuk-ngamuk dan menghancurkan barang-barang. Lalu Keiko yang berusaha ingin menenangkan Sumida, tapi Sumida menyuruhnya untuk pergi. Kemudian adegan berganti ke rumah Keiko yang orang tuanya sedang membuat alat untuk membunuh Keiko. Dan malamnya di rumah Sumida ayahnya datang dan mengobrol dengan Sumida. Dan berkata kepada Sumida, "Jika kau ingin mati silakan, dan aku akan mendapat asuransi." Setelah lama mengobrol, ayahnya Sumida keluar dari pondok itu, dan Sumida tiba-tiba memukul ayahnya dengan balok, yang akhirnya ayahnya mati. Setelah itu, Sumida membawa ayahnya untuk dikubur. Dan tetangga Sumida yang pada panik. Besoknya, Sumida pergi ke danau untuk membersihkan badannya. Dan habis itu, Sumida langsung membuat dirinya jadi seperti orang gila. Lalu, Sumida jalan ke sebuah kota dan membawa pisau yang ada di kantung tas. Dan membuat dirinya jadi gila di jalan. Kemudian saat Sumida datang ke tempat kredit Kaneko, Sumida langsung membunuh para karyawan di sana. Lalu saat bos dari kredit Kaneko menembak Sumida, tiba-tiba adegan berganti ke awal pintu. Yang ternyata itu hanya ilustrasi. Lalu setelah Sumida masuk, bos dari kredit bilang kalau hutangnya sudah lunas. Kemudian Sumida ingin jelaskan apa maksudnya. Lalu bosnya menjelaskan kalau aki-aki tersebut yang membayarnya dan berkata jika aki-aki tersebut tahu masa depan Sumida. Setelah itu, Sumida pergi dari tempat itu. Lalu adegan berganti di mana Keiko datang ke pondok Sumida. Dan di sini Keiko mendengarkan sebuah suara yang sudah direkam oleh Sumida. Dan Keiko pun tertidur di pondok Sumida hingga pagi hari. Dan di pagi hari, Sumida datang dan membentak aki-aki tersebut karena telah membayar hutang ayahnya 6 juta yen. Setelah itu, Sumida pergi dari situ. Lalu besok paginya, Sumida datang kembali ke pondoknya dan masih ada Keiko. Lalu, Keiko ingin menjelaskan apa yang dimaksud suara Sumida yang direkam tersebut. Tapi, Sumida terus berjalan dari pondoknya dan tidak mempedulikan Keiko. Lalu adegan berganti di mana Sumida menyendiri. Setelah itu, berjalanlah Sumida di kota
Dan saat itu, Sumida melihat orang aneh sepertinya. Sumida pun mengikuti orang itu, dan saat sampai di rumah panggung kecil, orang itu seperti ingin membunuh penyanyi tersebut. Yang akhirnya orang tersebut mengambil pisau di sebuah toko, dan Sumida terus mengikutinya. Setelah itu, orang tersebut langsung melari dan mengancam penyanyi tersebut, dan Sumida pun membantunya dengan mengancam akan membunuh dirinya. Dan akhirnya orang tersebut takut dan ketangkap oleh penyanyi tersebut, dan berterima kasih kepada Sumida. Besok paginya Sumida pulang dan masih ada Keiko di pondoknya. Setelah itu, Keiko tahu maksud dari rekaman yang direkam oleh Sumida. Lalu Sumida mengusir Keiko dari pondoknya. Malamnya, Sumida jalan ke kota sambil melihat penderitaan seseorang. Di sini, Sumida bertemu dengan wanita yang menderita, dan dia berkata, "Aku memilih melakukannya, jadi pergilah." Kemudian saat di jalan, Sumida bertemu dengan bos kredit, lalu menawarkan tumpangan ke Sumida. Setelah berdebat, Sumida pun diantar oleh bos kredit itu sampai pondoknya. Setelah sampai di pondok, Sumida dikasih pistol oleh bos tersebut. Dan juga bos tersebut berkata, "Kau akan lebih mudah membunuh para pencundang di luar sana." Sumida pun menolaknya, tapi bos tersebut tetap akan memberinya, tapi disimpan di dalam mesin cuci. Setelah Sumida melihat pistol tersebut disimpan di dalam mesin cuci, pikiran Sumida pun bimbang. Dan adegan langsung berganti ke Keiko yang terbangun dari tidurnya, dan besoknya Keiko mendatangi pondok Sumida. Lalu setelah itu Sumida menceritakan kalau dia telah membunuh ayahnya. Sampai akhirnya Keiko mencium Sumida, tapi Sumida tetap dengan tekadnya. Lalu Sumida pun lari keluar dari pondoknya. Kemudian adegan berganti di mana orang dari tetangga Sumida mimpi jika Sumida bunuh diri. Lalu tetangganya lari untuk menyelamatkan Sumida. Dan di sini saat Sumida di bis ada anak muda yang tidak mengalah kepada ibu hamil. Setelah itu anak muda itu pun langsung menusuk perut dari seorang nenek-nenek dan juga para penumpang yang ada di bis. Dan Sumida pun berusaha ingin menangkap orang itu. Setelah berhasil, Sumida dipisahkan oleh seseorang. Kemudian adegan berpindah di mana Sumida pulang ke pondoknya dan melihat tetangganya dan Keiko mempercantik pondoknya. Setelah itu mereka berpesta hingga sore hari. Dan saat selesai berpesta, tetangganya pergi dari pondok Sumida, dan Sumida dan Keiko tidur bersama di pondoknya. Di sini, Keiko berharap bisa menikah dengan Sumida dan mempunyai anak. Paginya, Sumida bangun dan pergi ke mesin cuci untuk mengambil pistol. Kemudian Sumida langsung ke tepi danau dan menembak pistolnya ke dirinya. Lalu, scene berganti ke Keiko yang terbangun karena mendengar tembakan. Keiko pun melemparkan batu ke danau karena kesal kepada Sumida. Tapi tiba-tiba datang Sumida dari danau yang ternyata tembakan tersebut hanyalah membuang peluru. Lalu Sumida mengajak Keiko ke kantor polisi untuk melapor. Dan mereka pun berlari bersama berdua. Dan film tamat. Oke, segitu aja cerita film dari Himizu tahun 2011. Jika ada dari kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian ingin request film, tulis saja di kolom komentar. Oke, segitu aja and goodbye.